Terus ini ngapain, Pak? 1 menit lagi kita mulai perkuliahannya. Ya. Mau sudikan di. Oke, kita mulai ya perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Kabarnya baik semua ya. Baik. Pak, baik. Mulut ada kotor. Ya, baik. Ya, semoga teman-teman Dan menggunakan malam. sehat dan Ada bisa ya. sukses semua ya. Oke. Makanannya nih gitu. Untuk perkuliahan kali ini ya, audio teman-teman akan saya mute semua dari sini. Jadi teman-teman nanti memanfaatkan kolom chat. Ya, teman-teman nanti memanfaatkan kolom chat. Audionya saya nonaktifkan dari sini ya. Jangan mengeluarkan. Ada bisa. Baik. Ya, pada perkuliahan siang hari ini kita akan membahas tentang akuntansi akad musyarakah. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah belajar ya, apa itu musyarakah pada saat perkuliahan ekonomi syariah. Ada yang masih ingat apa itu akad musyarakah? Lupa. Ada yang bisa bantu jawab saya? Apa yang dimaksud dengan akad musyarakah? Ada, Pak, ada. Siapa? Silakan. Aku. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Winda dulu ya pertama tadi. Saya bisa, Pak. Siapa, Pak? Winda, Yolinda, terus Boy. Winda, Yolinda, terus Boy ya. Silakan. Winda dulu. Apa yang dimaksud dengan akad musyarakah? Dinda kali, Pak. Dinda kok Winda, Pak? Widya, sorry. Widya. Musyarakah. Akad musyarakah, Ya. akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya berdasarkan porsi kontribusi dana. Sudah, Pak. Oke. Yang lain ya, minta tolong. Yang lain audionya dinonaktifkan dulu. Nanti pas ngomong baru gantian ya. Biar suaranya nggak tumbukan. Iya, Pak. Ya, sementara kalau mau respon biasa lewat chat ya. Misal saya mau jawab, Pak, atau saya mau respon, Pak, lanjut, Pak, begitu ya. Tapi via Pak. chat ya, via chat. Contoh ya. Mau respon, Pak, itu ya. Oke, Widya ya, bisa Ya, Pak. diulangi apa itu musyarakah, tapi nggak usah cepet-cepet. Oh, iya. Biar yang lainnya juga dengar. Ya.
Jadi akad musyarakah itu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Oke, ya. Sekarang gilirannya Boy, silakan ya Boy. Apa yang dimaksud dengan Ya, Pak. musyarakah ya? Boy, silakan sampaikan. Ya, Pak. Akad musyarakah adalah suatu akad antara kedua belah pihak atau lebih, di mana akad tersebut berfungsi untuk saling melakukan usaha, Pak. Cukup segitu? Iya, Pak. Oke. Yolinda ya. Tadi pengertian akad musyarakah sudah disampaikan oleh Widya dan Boy. Nah, pertanyaan untuk Yolinda, bedanya apa akad musyarakah dengan akad mudharabah? Ya, silakan Yolinda. Ya Pak, perbedaannya akad musyarakah dengan mudharabah itu, kalau mudharabah itu dananya 100% dari pemilik dana. Kalau musyarakah itu dari kontribusi pemilik usahanya. Jadi masing-masing menyalurkan dananya. Dan semisalnya kalau rugi itu, kalau mudharabah ditanggung sama pemilik dana 100%. Kalau tanpa pengelola dananya itu tidak melakukan kelalaian. Tapi kalau misalnya akad musyarakah itu ditanggung sama keduanya sesuai porsi dana yang diberikan. Oke, ya, lengkap ya. Terima kasih Widya, Boy, dan Yolinda. Saya rasa teman-teman masih memahami ya apa yang dimaksud dengan musyarakah dan mudharabah. Jadi siang hari ini saya tidak akan mengulangnya lebih detail untuk teorinya. Jadi langsung ke akuntansinya itu bagaimana ya? Akuntansi untuk akad musyarakah bagaimana? Nah, akuntansi akad musyarakah itu perlakuannya ada di PSAK Syariah 106. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah baca-baca ya, atau mempelajari PSAK Syariah 106. Nanti misalnya pada saat saya menyampaikan ada yang keliru, teman-teman bisa memberikan respon bahwa apa yang saya sampaikan ada yang salah. Atau misalnya pada saat saya menyampaikan ternyata terlalu cepat, teman-teman juga bisa merespon, meminta untuk mengulangi menyampaikan. Begitu ya teman-teman ya. Halo teman-teman. Bisa dilanjutkan ya? Ya, Pak, ya. Oke. Bisa. Pak. Ya. Nah, sebelum masuk ke perlakuan akuntansi akad musyarakah itu nanti bagaimana, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran di perkuliahan siang hari ini. Nah, tujuan pembelajaran perkuliahan siang hari ini itu ada 5. Jadi, setelah mengikuti perkuliahan siang hari ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan. Pertama, ya, definisi dan karakteristik akad musyarakah. Tadi sudah sekilas kita bahas ya, definisi akad musyarakah. Nanti karakteristiknya apa, teman-teman bisa lihat-lihat lagi video yang kelas tadi pagi. Di situ sudah ada detail. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Nah, setelah itu tujuan pembelajaran yang kedua, ya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis akad musyarakah. Jadi jenis-jenis akad musyarakah itu apa saja? Ya, yang lazim kita ketahui ya, musyarakah itu kan ada 2.
ya, musyarakah murni dan musyarakah mutanakiso. Masih ingat musyarakah murni dan musyarakah mutanakiso? Kalau nggak ingat, nanti teman-teman bisa buka-buka lagi buku ekonomi syariahnya ya, materi-materi ekonomi syariahnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar syariah dari akad musyarakah. Ya, dasar syariahnya apa? Dan tujuan pembelajaran yang keempat, ya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana menetapkan nisbah bagi hasil dalam akad musyarakah. Lalu tujuan pembelajaran yang kelima, ya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perlakuan akuntansi akad musyarakah yang diatur di dalam PSAK Syariah nomor 106. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Bagaimana perlakuan akuntansi musyarakah di PSAK Syariah 106. Bisa kita lanjutkan ya, teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke, langsung saja kita ke slide perlakuan akuntansi musyarakah ya. Ini dia. Jadi akuntansi akad musyarakah ya, itu diatur di PSAK Syariah 106. Yang kurang lebih di dalam PSAK Syariah 106 itu ya, itu akan membahas bagaimana akuntansi yang dilakukan oleh mitra aktif atau mitra pasif dan akuntansi untuk pengelola dana. Tadi di awal perkuliahan ya kita sudah bahas bedanya akad musyarakah dan akad mudharabah. Akad musyarakah tadi dijelaskan adalah kerjasama ya, antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak yang melakukan kerjasama menyetorkan porsi modal. Kalau di karakteristiknya ada yang sama modal yang disetorkan, ada yang berbeda modal yang disetorkan. Nah, itu perlakuan akuntansi akad musyarakahnya bagaimana? Kalau sudah ada transaksi akad musyarakah. Nah, pertama kita akan mencoba mempelajari akuntansi yang dibuat oleh mitra aktif atau mitra pasif. Yang pertama adalah pengakuan investasi musyarakah. Ya, jadi pada saat mitra, ya, mitra aktif atau mitra pasif menginvestasikan modalnya ya, atau dana yang dimiliki, ya, itu diinvestasikan. Nah, investasi tersebut diakui pada saat penyerahan kas atau diakui pada saat penyerahan aset non-kas untuk tujuan usaha musyarakah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Pak, bisa. Oke, yang lain?
Bisa, lanjut. Pak. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Ya. Nah, yang kedua, ya, untuk pengukuran investasi musyarakah. Pertama tadi adalah pengakuan, ya. Yang kedua adalah bagaimana mengukur investasi musyarakah. Ada beberapa pengukuran, ya, di dalam mengukur investasi musyarakah. Yang pertama, mencatat ketika mitra aktif mengeluarkan biaya praakad. Jadi sebelum mitra satu dengan mitra yang lain melakukan akad musyarakah, ternyata ada pengeluaran biaya praakad, ya, ada biaya sebelum akad. Nah, itu ngukurnya bagaimana? Nah, ternyata yang pertama, ya, biaya praakad itu didebit. Kemudian yang dikredit adalah kas. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, apabila mitra lain sepakat biaya praakad tersebut dianggap sebagai bagian investasi musyarakah. Nah, jadi mitra-mitra lain sepakat, ya, mengukur bahwa biaya praakad dianggap sebagai bagian dari investasi musyarakah. Maka jurnalnya adalah mendebit akun investasi musyarakah dan mengkredit uang muka akad. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah apabila mitra lain tidak sepakat bahwa biaya praakad dianggap sebagai bagian investasi musyarakah. Lantas jadi apa biaya praakad itu? Ternyata ketika mitra lain tidak sepakat, ya, menganggap bahwa biaya praakad bukan bagian dari investasi musyarakah, maka biaya praakad dianggap sebagai beban musyarakah. Sehingga jurnalnya adalah beban musyarakah debit, kreditnya uang muka akad. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Yang D, ya, masih di pengukuran investasi musyarakah, ya. Apabila investasi musyarakahnya itu dalam bentuk kas, ya, tadi kan investasi musyarakah bisa dalam bentuk kas, bisa dalam bentuk aset non kas. Nah, yang pertama, investasinya dalam bentuk aset kas, maka akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Ya, apabila investasi musyarakahnya dalam bentuk aset kas, ya, akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Sehingga jurnalnya adalah debit investasi musyarakah, kreditnya kas. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak.
Oke, lanjut. Selanjutnya adalah mencatat ya investasi musyarakah jika dalam bentuk aset non kas. Nah, jika yang diserahkan pada saat akad investasi musyarakah bentuknya aset non kas, itu ada dua pemberlakuan. Yang pertama, jika nilai wajar aset non kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Nah, itu perlakuan yang pertama apabila pada saat menyerahkan investasi musyarakah dalam bentuk aset non kas. Nah, aset non kasnya ternyata nilai wajarnya lebih besar daripada nilai buku. Maka selisihnya ya, dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Sehingga jurnalnya adalah pertama mendebit investasi musyarakah, mendebit akumulasi penyusutan, mengkredit selisih penilaian aset musyarakah, dan mengkredit aset non kas. Sampai sini teman-teman bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan ada selisih nih. Ada selisih penilaian aset musyarakah. Nah, selisih penilaian aset musyarakah itu harus diamortisasi. Nah, pertanyaannya, selisih penilaian aset musyarakah di kasus yang ini, ya, kasus yang ini maksudnya ketika nilai wajar aset non kasnya lebih besar daripada nilai buku, selisih penilaian aset musyarakahnya untung atau rugi, teman-teman? Halo? Untung, Pak. Rugi. Untung atau rugi? Ada yang bilang rugi tadi, siapa ya? Untung, Pak, untung. Untung atau rugi? Untung. Untung, Mbak. Untung. Rugi atau untung? Untung. Oke, untung. Kenapa untung? Untung. Nilai buku lebih besar. Nilai wajarnya? Nilai wajar lebih besar. Lebih besar daripada nilai bukunya. Lebih besar Oke. daripada nilai. Sepakat ya? Ya. Nah, tadi selisih penilaian aset musyarakahnya itu harus diamortisasi kepada keuntungan ya. Dengan cara mendebit selisih penilaian aset musyarakah dan mengkredit keuntungan yang diakibatkan nilai wajar aset non kas lebih besar daripada nilai buku. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Bisa. Selanjutnya ya, mencatat
jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku. Ya, nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku. Maka selisihnya dicatat sebagai kerugian. Maka jurnalnya mendebit investasi musyarakah, mendebit akumulasi penyusutan, mendebit kerugian, dan mengkredit aset non-kas. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Pak. Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali, maka atas aset non-kas musyarakah harus disusutkan atau didepresiasikan terlebih dahulu. Nah, disusutkannya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai wajar aset non-kas tersebut. Maka jurnalnya adalah mendebit beban depresiasi dan mengkredit akumulasi depresiasi. Jadi pahami ya teman-teman ya. Selanjutnya, apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka jurnalnya adalah mendebit kas atau piutang dan mengkredit pendapatan investasi musyarakah. Sedangkan apabila dari investasi musyarakah itu ternyata rugi, ya, maka jurnalnya adalah mendebit kerugian dan mengkredit penyisihan kerugian. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lainnya bagaimana? Oke, Bisa, ya. Pak. Kita lanjut. Selanjutnya, apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, jadi yang diserahkan aset non-kas, tapi di akhir akad yang dikembalikan adalah bentuknya kas, maka dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Nah, ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi dulu. Ya. Dilikuidasi tahu ya maksudnya ya teman-teman ya. Dilikuidasi itu maksudnya aset non-kas yang diserahkan di awal akad itu kan harusnya dikembalikan lagi dalam bentuk aset non-kas. Nah, tetapi dikembalikannya dalam bentuk kas, sehingga itu perlu dijual terlebih dahulu. Nah, dilikuidasi itu maksudnya dikonversi dari aset non-kas agar menjadi kas. Jadi aset dicairkan gitu ya Pak? Nah, dicairkan ya, harus dicairkan. Tapi bukan mencairkan
S ya. Tapi mencairkan aset non-kas, gitu ya. Dengan cara dijual aset non-kas tersebut. Diuangkan. Nah, diuangkan. Dicairkan, diuangkan, ya. Itu bahasa kerennya dilikuidasi. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke. Dan apabila ada keuntungan atau kerugian dari hasil penjualan aset tersebut, ya, aset non-kas tersebut, selisih antara nilai buku dengan nilai jual didistribusikan kepada setiap mitra sesuai dengan kesepakatan. Sehingga jurnalnya adalah pertama, apabila untung, maka jurnalnya mendebit piutang dan mengkredit pendapatan. Apabila rugi, akan mendebit kerugian dan mengkredit penyisihan kerugian. Itu teman-teman, bisa dipahami? Halo, masih tersambungkah? Paham, Ya, Pak. Masih, Pak. Masih. Pak. Masih, Pak. Nah, selanjutnya ya, pencatatan di akhir akad. Nah, karena waktunya kurang 2 menit, ya, kita akan skip dulu, ya, sampai sini di pencatatan di akhir akad. Nanti kita akan masuk lagi, ya. Jadi kita akan break dulu, ya, break dulu kurang lebih atau break dulu maksimal 3 menit, ya. Yang mau cemil-cemil, yang mau minum, atau yang mau ke kamar kecil dulu, silahkan, ya. Kita akan break 3 menit, ya, maksimal. Nanti kita masuk lagi dengan link yang tadi, ya, yang sudah di-share. Itu ya, teman-teman, ya. Ya, Pak. Jadi kita skip dulu di pencatatan di akhir akad. Itu ya, teman-teman, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan teman-teman bisa keluar dulu, bisa istirahat dulu. 3 menit ya. 3 menit cukup ya? Ya, cukup. Oke, ya 3 menit. Kalau begitu, Ya, cukup, Pak. kita break dulu. Monggo silakan.